Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik teman-teman. Ini laporan, kenapa saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya. Anda yang masih bersikeras ya mempertahankan nomor telepon, WhatsApp dan email, tolong mental Anda dikondisikan gitu loh. Kalau mental Anda tidak baik-baik saja, saya lebih sarankan Anda putus semua komunikasi yang terhubung. Akhirnya nggak jadi seperti ini. Ya, kalau Anda tetap mempertahankan nomor telepon, WhatsApp dan email nggak ada masalah, tapi mental Anda tolong diperbaiki. Nggak bisa mental Anda hanya dikit-dikit baper, dikit-dikit ketakutan, dikit-dikit kecemasan, tapi Anda tidak sadar bahwasannya sumbernya itu ada di telepon, ada di WhatsApp, ada di email. Mau Anda putar kemanapun, sumber masalahnya aktif di tangan Anda, masalah ini tidak akan pernah selesai. Itu yang selalu saya sampaikan sama teman-teman. Ditambah lagi sekarang sudah awal Agustus gitu loh. Saya sampaikan seperti itu buat teman-teman semuanya. Tolong ya. Ini ada salah satu dari follower saya juga, yang mana dia menyampaikan di sini, "Selamat siang Bang Met, bisa bantu viralkankah? Es pinjam menghubungi keluar Kondar. Es pinjam menghubungi keluar Kondar." Apanya yang mau diviralkan? Ya, dia menghubungi keluar Kondar, catat buktinya, simpan buktinya, berhenti bayar seumur hidup. Kayak gitu kita mengasih ganjaran sama mereka gitu loh. Kalau enggak, mereka tetap aja akan melanggar aturan kalau kita teruskan membayarnya. Jadi kalau kita menemukan celah bahwasanya mereka keluar dari aturan, keluar dari larangan yang ada, kita pun juga bisa loh, tidak perlu kita sesuai dengan aturan, berhenti membayar. Selesai sampai di situ gitu loh. Ngapain kita ikut-ikutin drama mereka yang begana, yang begini dan segala macam. Sementara mereka tidak mengikuti dan tidak mematuhi aturan yang berlaku. Seperti itu ya. Dengan dalih pembaharuan data. Dan ini tidak menyebutkan aplikasinya, mention ke IG istri saya. Oke. "Siang kakak, saya kolektor lapangan, mau titip pesan tagihan suami Anda nih, utang udah telat 2 hari, selesaikan sekarang." Kenapa dia tidak berani menyebutkan nama aplikasi? Karena dia takut. Karena dia tahu ada salah mereka. Kesalahan mereka adalah dilarang melakukan menghubungi luar dari si konsumennya gitu loh. Ya, kan sudah ada larangan, dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Ya, jadi nggak ada, walaupun itu istri dan segala macam, itu kan dilarang gitu loh. Ya, ke kontak darurat aja tidak diperbolehkan kok melakukan penagihan, apalagi sampai ke istri ya. Habis itu semua data lengkap sebelum jam 1 siang, belum masuk pembayaran, kita konfirmasi kekerjaan Pak. Untung oke, bantu sampai ini kakak, kita tunggu utangnya ya sebelum konfirmasi ke PT. Iya, yang jelas mereka sudah ketakutan lebih awal. Mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi gitu loh ya. Ditambah lagi sebetulnya saya ada beberapa pindar. Es pinjam, GoPay, ada Pundi, Rucep, Esikes, ada kami, Indodana, Kredivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 aplikasi. Kalau semuanya sudah jatuh tempo, kita mau senggol yang mana nih? Kita senggol si Shopee-nya, kita senggol es pinjamnya, nggak mungkin. Ya, kalau semuanya sudah jatuh tempo. Jalan satu-satunya ya seperti tadi. Kalau mereka sudah menyalahi aturan, mereka tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, simpan buktinya, berhenti membayar. Itu jalur yang paling tepat gitu loh teman-teman semuanya. Jadi bukan berarti kita, wah ini gimana nih bang, ini gimana nih bang, capek nanti hidup kita kalau seperti itu. Semuanya harus kita terjemahkan. Padahal kita sudah tahu nih sumber masalahnya ada di mana. Sumber masalahnya ada karena kita membiarkan komunikasi. Biasanya orang-orang berpikir, kalau kita putus komunikasi bang, takutnya merembes ke kontak-kontak kita. Nggak ada hubungannya gitu loh. Nggak ada hubungannya di sana gitu loh. Ini ranah pinjaman online, mereka tidak akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nomormu aktif, nomormu tidak aktif, kamu respon tidak respon, kamu tidak membayar, kontakmu tetap menjadi sasaran supaya mempermalukan. Kalau kamu sudah malu, pasti kamu mau bayar, ya kan? Walaupun nggak ada uang, pasti kamu gali lubang tutup lubang. Ini yang mereka butuhkan. Ya, apalagi sudah meminjam sebanyak ini ya, 8 aplikasi, padahal aturan OJK cuma bolehnya 3 aplikasi. Harusnya kamu laporkan ke OJK nih, bagaimana nih OJK, saya meminjam sejak tahun ini.
ya, sejak tahun 2024 atau sejak awal 2025, tapi saya mendapatkan 8 aplikasi. Bagaimana dengan aturan Anda yang maksimal cuma 3? Ini saya sudah lolos 8 aplikasi. Bagaimana ini dengan aturan? Kan harusnya seperti itu. Sudah beberapa mengancam dan menghubungi keluar dari Kondar. Mereka mengancam tidak akan pernah menyebutkan nama aplikasi. Capek untuk galop dan tulop, sekarang saya fokus untuk memperbaiki ekonomi dulu. Saya udah galbay kurang lebih 1-2 bulan. Nah, 1-2 bulan. Ada 8 aplikasi gitu loh. Galop dan tulop itu nggak benar, teman-teman. Gali lubang, tutup lubang itu hanya lebih menyengsarakanmu. Ya, itu akan gimana ya? Tambah memperbanyak hutangmu yang terjadi gitu loh. Itu yang terjadi keadaannya, teman-teman semuanya. Ya. Yang ada hutang yang 1 atau 2 aplikasi menjadi 4, menjadi 5, sekarang menjadi 8. Ini gara-gara gali lubang tutup lubang. Sumbernya dari mana? Karena ketakutan tadi. Anda beranggap enteng semuanya dan akhirnya seperti ini. Makanya inilah yang perlu diperbaiki oleh teman-teman semuanya. Kalau Anda ingin lepas dari jeratan pinjaman online, hentikan gali lubang tutup lubang. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Ya. Karena semakin kamu gali, semakin besar, semakin banyak hutang-hutang itu. Ini yang 2 aja nggak mampu membayar, gimana 5 aplikasi, gimana 6 aplikasi. Ini dipikirkan ya. Habis itu lagi Bang Med izin bertanya, untuk DC atau FC apakah boleh meminta menagih selain debetur? Tidak diperbolehkan. Dilarang melakukan penagihan selain dari si konsumen. Dilarang melakukan penagihan di luar alamat si konsumen. Ya, itu ada dalam POJK nomor 22 tahun 2023. Makanya saya bilangin, simpan semua bukti-bukti mereka menagih di luar dari si konsumennya. Catat buktinya itu berhenti membayar. Itu jalurnya, teman-temanku ya. Karena FC Kredivo datang ke rumah dan meminta ke ibu sambung saya untuk membayarkan dulu karena saya lagi kerja di lokasi yang berada di pelosok Kalimantan. Terima kasih. Simpan buktinya. Ya, simpan buktinya baik-baik. Berhenti membayar. Itu jalurnya gitu loh. Jadi kalau Anda masih ikuti drama mereka, yang ada Anda akan hancur. Paham ya teman-teman semuanya? Dan Anda boleh lanjutkan juga untuk menonton video ini biar Anda lebih paham juga. Silahkan dulu teman-teman. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir di YouTube Solusi Hutang MB, mensupport, mendukung. Mungkin dari dulu sampai sekarang ya, bukan sayanya yang hebat, tapi dukungan dari teman-teman semuanya yang luar biasa menjadikan saya masih bertahan ada di YouTube. Oke. Kali ini yang mau kita bahas adalah daftar pinjol yang aman di Galbay, tidak ada DC lapangan, tidak menyebarkan data. Ini mulai besok teman-teman semuanya. Ini harus Anda praktekkan semuanya. Jangan sampai nggak Anda praktekkan gitu loh. Anda simain baik-baik. Mulai besok Anda praktekkan. Terserah Anda mau mengalami telat bayarnya di Samir, di Adapundi, di Krediwan, di EasyCash, atau apa kayak pinjolnya, terserah aja lah. Mau, yang penting 96 pindar resmi dan legal dari OJK. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini terus berkembang dan saya makin semangat. Silahkan dulu. Pinjol yang aman di Galbay, tidak ada DC lapangan, tidak diteror, tidak melakukan sebar data. Banyak orang yang menyampaikan, Bang, saya tidak mampu bayar nih Bang di kredit pintar, kira-kira aman nggak? Bang, saya tidak mampu bayar nih di pinjam duit, kira-kira sebar data nggak? Bang, saya nggak mampu bayar nih di Adapundi atau pinjam, kira-kira ada di lapangan nggak? Benar nggak teman-teman? Semuanya bertanya tentang hal itu. Boleh nggak saya bertanya dulu teman-teman semuanya? Sebenarnya ada apa sih dengan pertanyaan itu teman-teman semuanya gitu loh. Kenapa hal itu yang terus-menerus dibesar-besarkan, contoh kayak aman atau tidak Galbay? Boleh nggak teman-teman uraikan sedikit di kolom komentar. Persi aman itu maksudnya seperti apa sih? Coba isi di dalam kolom komentar. Dan habis itu tentang ada atau tidaknya DC-nya, sebenarnya permasalahan apa yang sedang Anda hadapi gitu loh. Padahal kan kita tahu nih yang namanya hutang itu, kenapa kita tidak mampu bayar, kenapa kita tidak sanggup bayar. Problemnya ya karena keadaan yang sudah tidak memungkinkan, karena duit kita yang sudah tidak ada, uang kita yang sudah tidak ada. Jadi kita sudah toleh kanan kiri, muka belakang, memang real faktanya duit kita nggak ada.
Jadi mau seperti apapun kita nggak akan mampu bayar. Benar nggak teman-teman semuanya? Otomatis yang harus kita lakukan hari ini adalah bagaimana duit yang tidak ada ini menjadi ada. Kan itu PR-nya. Bukan berarti malah kita mencari bagaimana DC yang ada ini menjadi tidak ada dan segala macam. Bukan itu problemnya. Habis itu tentang sebar data. Sebar data sendiri itu kan sudah sesuai dengan aturan OJK juga. Dilarang melakukan penagihan dengan ancaman mempermalukan dan menyebarluaskan informasi tidak betul. Ya, jadi sebar data sendiri, teman-teman nggak usah terlalu khawatir juga gitu loh. Teman-teman tinggal menyimak, tinggal mendengar, ada nggak informasi dari teman-teman kita di luar dari kontak darurat yang kita ajukan. Kalau ada berarti sebar data, tapi sejauh hal itu tidak ada berarti nggak ada gitu loh. Bukan berarti kita harus tertumpu dalam pemikiran itu. Nah, sekarang teman-teman bertanya sama saya, pinjol yang aman di Galbay. Semua pinjol itu teman-teman, nggak ada yang aman gitu loh. Walaupun saya nggak tahu ya secara spesifik arti aman ini yang seperti apa, saya nggak tahu. Yang jelas kalau kita sudah masuk ke ranah pinjaman online, pastinya handphone kita akan dibanjiri dengan promosi sampah dari pinjol-pinjol ilegal. Walaupun yang kita ajukan hanya pinjol legal, hanya pinjol resmi, berarti menandakan handphone kita tidak aman. Habis itu kalau kita sudah meminjam, kita akan dibebankan dengan bunga yang sangat tinggi. Pemotongan biaya layanan yang sangat besar, berarti menandakan tidak aman juga. Ya, habis itu ketika kita telat bayar, kita pasti akan ditagih secara terus-menerus. Kita akan ditelepon oleh debt collector dan seringkali juga kita mendapatkan ancaman dan tekanan. Berarti ini juga tidak aman gitu loh. Jadi maksud aman yang menurut teman-teman ini yang kayak mana gitu loh. Ya, kalau teman-teman beranggapan kita tidak membayar di pinjol, kita tidak ditagih, kita tidak diteror, kita tidak perlu bayar lagi dan segala macam, ya hutang dianggap lunas begitu aja, itu nggak ada gitu loh. Itu menghayal yang ada teman-teman semuanya. Jadi faktanya itu, kalau Anda bertanya, kira-kira Galbay di pinjol ini aman nggak? Enggak lah. Nggak ada yang aman gitu. Anda masuk ke sana aja itu sudah nggak aman. Apalagi sampai Galbay, sampai telat bayar, itu nggak ada yang aman. Habis itu lagi, teman-teman bertanya sama saya, kira-kira pinjol ini sebar data nggak sih? Sebar data sendiri, teman-teman nggak usah tanyain sama saya lagi. Seperti yang saya jawab tadi. Sebar data atau tidak, itu bukan saya yang tahu, tapi diri teman-teman semua yang tahu. Ketika teman-teman mengajukan, itu kan ada 2 kontak darurat. Siapa yang Anda ajukan kontak darurat sejak awal, begitu Anda telat bayar, kontak darurat Anda itu menjadi berapa? Apakah si A sebelumnya tidak kita jadikan sebagai kontak darurat, tiba-tiba si A tahu? Berarti nyebar data. Atau teman kantor tidak ada yang kita jadikan sebagai kontak darurat, tiba-tiba tahu, berarti sebar data. Tapi sejauh tidak ada yang tahu, hanya sebatas kontak darurat yang kita ajukan, berarti itu tidak sebar data. Ya, habis itu lagi teman-teman semuanya, kira-kira pinjol mana yang mendatangkan DC ke rumah? Ini problem yang rumit teman-teman semuanya. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang tahu pinjol mana yang akan menurunkan debt collector yang ke rumah gitu loh. Kalau kita hanya menduga, bisa aja kita duga, mungkin aku laku, mungkin Shopee, mungkin Kredivo, kemungkinannya ada gitu loh. Tapi kepastiannya nggak ada. Ngapain kita mencari sesuatu yang tidak pasti? Ya, alangkah baiknya hari ini kita kenali dulu. Kenapa kita tidak membayar pinjol? Apa yang terjadi? Oh, misalnya teman-teman bilangin, saya tidak bayar pinjol karena keadaan saya, Bang. Keadaannya seperti apa? Saya tidak ada kerja, Bang. Apakah dengan kita duduk di rumah aja kita mendapatkan pekerjaan? Kan tidak. Otomatis kita juga keluar berusaha. Itu jauh lebih baik yang kita lakukan. Habis itu kita kenali juga kenapa kita tidak mampu bayar pinjol. Oh, karena keuangan. Apakah keuangan ini akan datang seketika kita hanya murung diri di kamar? Ya enggak dong. Tetap kita harus bekerja dan berusaha. Nah, sekarang teman-teman tidak bekerja, tidak berusaha. Kerja teman-teman hanya mencari ada atau tidak DC. Mau sampai kapan? Sampai kapanpun perkara ini tidak akan pernah selesai. Ya, yang terpenting hari ini di tengah kelumpuhan ekonomi saat ini, walaupun pemerintah tidak tahu masyarakatnya menjerit, ya, Anda bertahan hidup aja udah syukur. Pemerintah bilangin angka kemiskinan sudah menurun. Padahal sudah menurun ke anak cucu kita, iya benar gitu loh. Ya, tapi pemerintah itu, pemerintahan dari Bapak Prabowo sekarang itu lebih percaya dengan data. Kan saya pun kadang bingung juga ketika Bapak Prabowo disodorkan satu data, dia langsung percaya tanpa meninjau ulang ke lapangan. Padahal di lapangan masyarakat menjerit karena kekurangan uang, karena sulitnya lapangan pekerjaan, karena susahnya ekonomi. Nah, sekarang teman-teman terlilit hutang pinjol. Masalahnya karena ekonomi. Ya, kalau Anda terus-terusan memikirkan ada atau tidak DC-nya, perkara ini tidak akan pernah selesai seumur hidup. Lebih baik sekarang bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Anda bekerja, Anda berusaha, Anda cari apa yang bisa Anda lakukan, kumpulkan uang Anda.
Bang, saya sudah bekerja bang, saya sudah mati-matian, tapi apa boleh buat bang, saya sudah terlanjur nyemplung ke dunia ini, saya nggak bisa lagi bang menyelesaikannya. Ya sudah, kalau memang tidak bisa lagi menyelesaikannya, tanggung resikonya. Apa risikonya? Risikonya nama kita akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Apa nanti nih risiko kalau nama kita sudah masuk dalam skor kredit bermasalah atau by checking? Kedepannya kita tidak bisa berhutang. Sanggup? Sanggup bang? Ya sudah, berbarengan dengan hal itu selesai kan? Iya nggak? Daripada sibuk mencari kapan DC datang ke rumah, pinjol mana yang aman di Galbay, seakan-akan Anda berencana di posisi ini. Jadi Anda yang seharusnya tidak mampu bayar, jadi kelihatan tidak mau bayar. Ketika Anda mencari pinjol yang aman Galbay, kelihatan nggak mau bayar gitu. Ketika Anda mencari ada atau tidak DC-nya, kelihatan tidak mau bayar. Ketika Anda melihat pinjol mana yang sebar data, jadi seakan semua ini telah Anda rencanakan. Karena memang sejak awal Anda minjem tidak mau bayar, padahal kita bukan tidak mau bayar, tapi tidak mampu bayar. Tapi dengan lahirnya pertanyaan seperti tadi, seakan-akan menunjukkan Anda ini tidak mau bayar hutang. Ya, jangan kayak gitu ya teman-temanku ya. Nah, supaya kita tidak kelihatan tidak mau bayar, apa yang harus kita lakukan buat kedepannya? Kedepannya mungkin teman-teman tetap positive thinking aja. Nggak perlu kita mencari DC nih. Kalau kita terlalu ketakutan dengan adanya DC datang ke rumah dan segala macam, kita kenali dulu. Tanya sama diri kita, apa sih yang saya takutkan dengan DC datang ke rumah? Oh, misalnya, kalau orang tua saya tahu nanti, saya diusir nggak ya? Paksa dong diri Anda untuk jujur. Ya, biar ini meringankan beban pemikiran Anda. Karena kebohongan yang Anda baluti dalam hal itu akan terasa berat. Ya, jujur itu menyelamatkanmu loh. Daripada Anda berbohong hanya semata menyenangkan hati, pada akhirnya kebohongan itu akan terbongkar. Ya, mendingan jujur dan terbuka. Belum tentu juga orang tua kita akan marah. Kalaupun dia marah sesaat itu, mungkin seketika itu saja. Ya, bagian dari menasihati kita. Kita tidak perlu berkhawatir terlalu berlebihan. Daripada kita menyibukkan diri seperti ini setiap hari. Habis itu kita cari tahu juga apa yang menyebabkan kita begitu ketakutan DC datang ke rumah. Oh, misalnya suami, kasih tahu. Cari waktu-waktu tertentu, percayalah. Ketika Anda mendapatkan supportan secara internal dari keluarga Anda, orang terdekat Anda, mental Anda akan kembali pulih. Anda jauh lebih kuat daripada hari sekarang. Habis itu tentang penyebaran data yang aman di Galbay, jangan cari-cari lagi. Sekarang hadapi aja. Apa yang ada di depan kita jalani. Sekarang kita tidak mampu bayar, ya oke. Daripada Anda gali lubang tutup lubang, ya lebih baik Anda berhenti bayar. Gali lubang tutup lubang tidak akan menyelesaikan masalah, justru malah memperbesar masalah dan memperburuk keadaan. Ini harus ditanamkan di dalam pemikiran teman-teman semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan dengan adanya video seperti ini, teman-teman tidak ketakutan lagi, tidak kecemasan lagi. Ingat, pinjol itu tidak berisiko fatal. Yang fatal itu adalah permainan pemikiran dan hati kita yang terlalu over ketakutan. Ya, berdamailah antara pemikiran dan hati Anda. Insya Allah Anda akan terselamatkan dari jeratan Galbay yang selalu menghantui pemikiran Anda. Ya, jadi Anda Galbay di pinjol manapun, pastinya akan aman kalau pemikiran Anda bisa berdamai dengan hati Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.